Aku sering merenung, apa yang sebenarnya membuat sebuah pembelajaran hidup? Apakah materi yang menarik, metode yang kreatif, atau mungkin media yang canggih? Tapi setelah bertahun-tahun mengajar, aku menyadari pembelajaran hidup ketika suara siswa hidup, ketika ruang kelas bukan hanya tempat mendengarkan, tetapi tempat berbicara, tempat ide-ide menemukan suaranya. Dan disitulah aku memahami makna dari speak up dalam dunia pendidikan. Keberanian untuk mengartikulasikan pikiran, menjelaskan gagasan, dan mengekspresikan pemahaman. Namun untuk melatihnya dibutuhkan media. Media yang bukan hanya alat bantu mengajar, tapi jembatan antara keheningan dan keberanian. Di awal karirku sebagai guru, aku menghadapi kelas yang sepi. Anak-anak pintar, rajin, tapi diam. Mereka lebih nyaman menulis daripada berbicara. Ketika aku bertanya, mata mereka menunduk, pensil berputar di tangan, dan keheningan terasa seperti dinding tebal. Aku sadar, speak up tidak tumbuh begitu saja. Ia butuh ruang, butuh alat, dan butuh rasa aman. Maka aku mulai mencari bagaimana media bisa menjadi pintu masuk bagi suara-suara yang masih bersembunyi. Aku mulai dengan hal sederhana, papan tulis dan spidol. Aku menulis satu pertanyaan terbuka besar di sana. Jika kamu bisa menjelaskan satu hal dari pelajaran hari ini dengan bahasamu sendiri, apa yang akan kamu katakan? Awalnya tak ada yang berbicara, tapi lalu satu tangan terangkat, disusul tangan lain. Dan dari situ aku tahu, media sekecil apapun bisa menjadi pemantik speak up asal digunakan dengan niat untuk mendengarkan. Media pertama yang paling kuat dalam melatih speak up adalah visual. Gambar, poster, infografis, bahkan kartu ilustrasi sederhana bisa menjadi pemicu komunikasi. Suatu hari, aku membawa gambar besar peta dunia ke kelas. Aku tidak menjelaskan apapun. Aku hanya bertanya, siapa yang bisa menjelaskan hubungan antara peta ini dengan topik kita hari ini, globalisasi? Mereka mulai menatap peta. Ada yang menunjuk, ada yang berbisik, lalu mulai berbicara. Bu, mungkin globalisasi itu seperti garis-garis di peta ini. Semua negara sekarang saling terhubung. Aku tersenyum. Dari satu gambar, muncul satu gagasan, lalu diskusi panjang. Visual memberi pegangan konkret bagi siswa untuk mulai berbicara. Mereka tidak hanya bicara dari ruang kosong, tapi dari sesuatu yang mereka lihat, amati, dan rasakan. Dari situ, kemampuan artikulasi mulai terbentuk. Selain visual, media audio juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku pernah menggunakan rekaman pidato tokoh terkenal di kelas, Soekarno misalnya. Setelah siswa mendengarkannya, aku bertanya, apa yang kalian rasakan saat mendengar pidato ini? Bagaimana beliau mengartikulasikan ide? Diskusi yang muncul selalu menarik. Dari cara tokoh berbicara, siswa belajar intonasi, emosi,
dan keberanian mengucapkan ide dengan tegas. Kemudian, aku minta mereka membuat versi mini pidato sendiri berdurasi 1 menit. Ada yang berbicara tentang lingkungan, ada yang tentang cita-cita, dan ada pula yang tentang rasa bangga menjadi pelajar Indonesia. Rekaman audio menjadi cermin bagi mereka. Setelah mendengarkan suaranya sendiri, mereka mulai menyadari kekuatan artikulasi bahwa berbicara bukan hanya menyampaikan isi, tapi juga rasa. Era digital membuka ruang baru untuk speak up. Melalui video, aku mulai mengajak siswa membuat video pembelajaran sederhana. Misalnya, menjelaskan konsep sains dengan bahasa sendiri atau membuat vlog refleksi setelah belajar. Awalnya mereka malu, tapi ketika mereka mulai melihat hasil rekaman pertama, tawa kecil muncul, diikuti rasa penasaran. Mereka mulai memperbaiki diksi, memperjelas intonasi, mengatur ekspresi. Video mengajarkan mereka kesadaran artikulatif bahwa bicara di depan kamera membutuhkan struktur, kejelasan, dan ekspresi. Lebih dari itu, media video memberi mereka kesempatan untuk menata ide sebelum mengucapkannya. Dalam proses itu, mereka belajar berpikir sebelum berbicara. Inti dari kemampuan artikulasi. Aku ingat satu video siswa tentang siklus air. Ia menjelaskan dengan gaya reporter. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana air hujan bisa kembali ke langit. Suaranya ceria, ekspresinya hidup. Video itu kutayangkan di kelas dan semua bertepuk tangan. Ia tersenyum malu-malu, tapi di matanya aku melihat sesuatu tumbuh, kepercayaan diri. Media speak up tak lagi terbatas pada ruang kelas. Platform seperti Padlet, Flipgrid, Jamboard, atau Kahoot menjadi arena baru bagi siswa untuk menyuarakan pendapat. Di Padlet, siswa bisa menulis, memberi komentar, atau bahkan merekam suara pendek. Di Flipgrid, mereka bisa mengirim video refleksi belajar dengan ekspresi bebas. Aku gunakan itu untuk menilai pemahaman sekaligus melatih keberanian. Yang menarik, siswa yang pemalu di kelas justru aktif di media digital. Mereka menemukan ruang di mana suara mereka bisa muncul tanpa tatapan langsung. Dan dari ruang maya itu, seringkali muncul ide-ide luar biasa. Aku menyadari, speak up di era digital tidak harus selalu melalui mulut. Kadang melalui tulisan, emoji, atau video pendek. Yang penting adalah keberanian untuk menyampaikan voice of learning. Ada pula satu media yang selalu berhasil memantik keberanian. Drama. Saat siswa berbicara sebagai tokoh lain, mereka merasa lebih bebas. Mereka tidak lagi takut salah karena bukan dirinya yang sedang bicara, tapi karakter yang diperankannya. Aku pernah meminta mereka memerankan debat antara dua ilmuwan tentang energi terbarukan. Satu kelompok menjadi tim matahari, satu lagi tim angin. Dalam suasana yang santai tapi penuh semangat.
Mereka beradu argumen. Mereka belajar mengorganisasi ide, menanggapi lawan bicara, dan berbicara dengan keyakinan. Drama menjadi laboratorium alami bagi keterampilan speak up, menyatukan ekspresi, emosi, dan logika dalam satu panggung kecil. Di era digital, podcast menjadi salah satu media modern yang sangat efektif. Aku memperkenalkannya sebagai tugas. Setiap siswa membuat podcast pendek berisi penjelasan atau opini mereka tentang topik pelajaran. Ada yang berbicara tentang sejarah, ada yang menjelaskan eksperimen kimia, ada pula yang berbagi pandangan tentang literasi digital. Aku beri mereka mikrofon kecil atau cukup menggunakan ponsel. Mereka merekam, mendengarkan ulang, memperbaiki pelafalan, lalu mengunggahnya. Menariknya, podcast bukan hanya melatih berbicara, tapi juga konsistensi berpikir. Karena berbicara selama 2 menit tanpa teks bukan hal mudah. Mereka belajar bagaimana merangkai kalimat, menata urutan ide, dan menjaga makna tetap mengalir. Dari situ aku melihat, speak up bukan lagi sekedar latihan berbicara, melainkan seni mengartikulasikan pengetahuan. Ketika pandemi melanda, aku menyadari bahwa ruang belajar bisa hadir di mana saja. Aku mulai menerapkan model hybrid learning, separuh daring, separuh tatap muka. Di kelas fisik, kami berdiskusi dan presentasi. Di kelas virtual, mereka membuat video atau menulis refleksi. Gabungan dua dunia ini justru memperkaya kemampuan speak up mereka. Anak yang pendiam di ruang nyata bisa bersinar di dunia maya. Sementara yang vokal di kelas belajar menulis dengan lebih runtut secara digital. Kombinasi itu menciptakan keseimbangan antara voice dan expression. Aku sering berpikir, mungkin inilah wajah baru artikulasi materi pembelajaran. Tidak lagi satu arah, tapi kolaboratif dan multimodal. Dalam setiap praktik, aku selalu menekankan satu hal kepada murid-muridku. Berbicara bukan hanya mengeluarkan suara, itu adalah proses berpikir yang terdengar. Artikulasi berarti menyusun kata dengan kesadaran makna, memahami apa yang ingin disampaikan, dan memilih cara terbaik untuk mengatakannya. Ketika siswa mampu menjelaskan materi dengan bahasanya sendiri, disitulah sebenarnya pembelajaran mencapai puncaknya. Mereka tidak sekedar tahu, tapi memahami. Dan ketika pemahaman itu diartikulasikan dengan jelas, aku tahu ilmu itu telah menjadi bagian dari dirinya.